Ya. Ini aja. Diri aja, Pak. Diri aja, Pak. Diri aja. Kan bisa kameranya jalan. Ya. Nunduk lebih Taruh, Pak. Udah lah, Musa, aman. Aman. Yang lain di belakang pada nunduk. Yang lain menunduk. Ibu-ibu aja. Ya, ibu-ibu duduk aja. Biar saya aja. Ya, saya baru datang, ya, tapi saya sudah menemukan banyak hal bahwa banyak di sini adalah pusatnya pedagang industri tempe dan tahu. Persoalannya mereka adalah bahan bakunya yang mahal dan sulit. Tetapi bahan bakunya ini adalah import dan tetapi dia punya harga bersaing dengan lokal. Ya. Saya tahu sih sebenarnya kenapa itu. Karena memang itu adalah desain supaya pertanian lokal itu kegulung, ya, bebas. Oleh sebab itu perlu dipikirkan ke depan bagaimana untuk meningkatkan industri tempe dan tahu ini supaya bukan saja kuantitasnya, tetapi terutama kualitasnya yang perlu diinikan. Karena seringkali kita makan, tapi kita tidak sadar bahwa yang kita makan itu tidak bermanfaat buat tubuh kita. Hanya teorinya kita tahu bahwa tempe bagus, tetapi kualitasnya ya tidak bagus untuk tubuh kita. Nah itu, mungkin kawan-kawan wartawan agak bingung maksud saya ini. Karena yang penting perut kenyang, betul ya? Masa bodoh dengan kualitas daripada makanan asupan yang kita terima. Gitu. Kemudian hal lain yang saya dengarkan lagi masalah kembali lagi yang sering ngadu lansia. Lansia sering namanya hilang dari daftar kartu lansia. Ya, atau ada yang baru terima 2 bulan yang lalu, ya. Jadi baru 1 kali. Jadi ini yang perlu dibenahi ke depan bahwa pendataan harus selalu akurat supaya lansia ini atau siapapun ya maupun KJP ini bisa berlaku dan diterima sesuai dengan mereka yang berhak. Iya, Pak, ya. Pak. Lalu yang saya mau ingatkan adalah kondisi Jakarta saat ini ada 3 hal yang penting. 1, biaya hidup mahal. Ya. Kedua, terasa tidak aman. Ya. Tidak ramah. Makanya ada istilah Jakarta keras, Bung. Ya kan? Yang ketiga, nanti akan ada kebijakan yang tergerus atau minggir dari Jakarta, KTP Jakarta, akan dimatikan nanti KTP-nya. Akan dimatikan KTP-nya. Nah, ini kan sistem yang tanpa kita sadari akan terjadi nantinya. Dan ini sudah terjadi di New York. Ya. Di New York sudah terjadi di mana biayanya mahal, kehidupannya. Daerahnya tidak aman dan kebijakan yang lain adalah begitu dia bergeser ke luar Jakarta, maka otomatis KTP-nya nanti akan di nonaktifkan. Dan solusi yang akan diambil tentunya adalah apa? WFH, work from home. Jadi fenomena work from home adalah bagian daripada strategi untuk kelumrahan orang yang bergeser keluar dari Jakarta karena biaya hidup yang mahal. Itu akan menjadi solusi yang akan terjadi nantinya. Ya, itu. Salah satu kan ini yang lagi ramai tawuran gitu ya Pak. Ini solusi dari Pak sebagai calon gubernur Jakarta seperti apa sih? Tawuran. Tawuran Pak, lagi ramai-ramainya banget Pak. Ya, tawuran itu akibat adab. Ya, kalau kita bicara tawuran, maka kita harus tahu bahwa terjadinya tawuran berarti menunjukkan ada yang salah. Ya, entah di dalam proses pendidikan, ya kalau anak-anak sekolah, artinya apa? Mereka nggak paham apa itu akhlak. Ya, kenapa demikian? Karena selama ini sekolah hanya menanamkan teori. Ya, teori itu apa? Dia masukkan di mind-nya, di pikirannya. Tetapi tubuhnya, capek ya? Tapi tubuhnya
tubuhnya tidak bisa melaksanakan. Ya, tubuhnya nggak nurut. Jadi gini ya, saya kasih tahu. Orang tahu teorinya nggak boleh mukul, tetapi kenapa badannya nggak bisa nahan untuk nggak mukul? Karena kekuatan batinnya itu kalah dengan hal yang nafsu, yang batil. Oleh sebab itu, solusi aman adalah harus beradab dalam berkarya. Yang kedua, harus adab dalam berumah tangga. Ya, itu makanya orang-orang tua itu bertanggung jawab. Orang-orang tua bertanggung jawab terhadap keluarganya. Jangan dibiarkan. Kalau misalnya adik-adik melihat ada yang tawuran, coba lihat keluarganya bagaimana. Keluarganya beres tidak? Paham ya? Keluarganya beres tidak? Nah, lalu apa? Beradab dalam bermasyarakat. Adab dalam bermasyarakat. Nah, hal-hal itu terus jaga juga adab diri. Jadi seringkali Mbak, ya pertanyaannya Mbak mengatakan kenapa, bagaimana nih tawuran? Padahal itu terjadi akibat manusianya yang tidak paham adab. Harusnya kan kalau sudah punya adab, malu mencuri, malu berantem. Apakah itu masih ada di Jakarta? Ya, malu melakukan hal-hal yang tidak terpuji, itu adab, gitu. Saya berharap semoga pertanyaan Mbak itu Mbak maknai yang saya maksud, gitu. Ada nggak di antara keluarga Mbak yang suka tawuran? Tidak ada. Nah, kalau semua keluarga berpikir demikian, maka harus dijaga mulai dari mana? Rumahnya, bukan dari mana-mana. Jelas ya? Nanti dulu, saya ingin setiap statement saya itu diendapkan dan dimaknai, ya. Jangan setiap orang, ini namanya komunikasi, gitu. Begitu saya tahu, kalau perlu tanggapin dulu, gitu. Jadi jangan masing-masing ini, supaya dapat dulu nih makna kenapa tawuran. Tawuran ini terjadi karena ketidakbahagiaan di dalam batin seseorang disebabkan oleh banyak hal yang membuat mereka mencari aktualisasi diri. Untuk apa? Ya untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat. Padahal itu hanya untuk mengisi batin dia yang kosong. Oleh sebab itu batinnya harus diisi dengan adab. Ingat bagaimana nilai-nilai yang disampaikan oleh orang tua kita. Berbakti kepada orang tua, sopan santun, budi pekerti, penuh dengan kelembutan, ya, rendah hati. Tawuran itu bentuk daripada tidak rendah hati, gitu. Itu adalah sifat yang egois, ya, karena yang dipukul itu adalah apa? Punya orang tua. Yang dipukul juga ini ciptaan Tuhan. Coba kalau punya pemahaman yang demikian, nggak akan kita melakukan itu, ya. Jadi saya mau kasih titip pesan adalah lakukanlah segala sesuatu bukan untuk dirimu, tetapi seperti kamu sedang melayani Tuhan, maka tidak akan ada tawuran, ya. Nah, oleh sebab itu perlunya bina adab supaya kita semua bisa paham bagaimana kita harus berperilaku di dalam lingkup keluarga, lingkup masyarakat, dan diri sendiri supaya apa yang kita harapkan Jakarta ini akan aman kalau indah adabnya, ya. Jadi Jakarta nggak akan pernah aman. Jakarta tidak ada gunanya segala macam yang dipromosikan kalau rasa aman itu tidak ada. Maka kalau rasa aman tidak ada, maka kehidupan di Jakarta akan tidak nyaman. Itu. Ya gimana tadi? Berarti pembina adab itu tadi nanti akan diterjunkan di sekolah-sekolah atau langsung kepada keluarga-keluarga, ya, di setiap rumah, ya, di kelurahan nanti akan kita memang kita khusus membuat tim bina adab, baik itu ekonomi adab, apapun yang sifatnya adab, istilah saya apa ya, terminologinya, tim ekonomi adab. Nah, di situ udah include semuanya. Ya, udah include. Termasuk penanganan kekerasan. Mulai otomatis kan kita akan ketemu, ya. Ekonomi kita iniin, kita akan ketemui, kita akan menemukan, ya. Ya. Kita akan menemukan hal-hal yang seperti tadi di dalam rumah. Mereka kan kita akan bisa mengidentifikasi apa-apa saja yang diperlukan. Nanti tim pembina adab ini, ya, akan didampingi oleh ahli untuk meliterasi masyarakat,
lalu nanti dilanjutkan oleh guru-guru honorer yang menjadi tim utama dari tim ekonomi adab gitu. Ya, tim bina adab ini sebenarnya dalam satu skup adalah tim ekonomi adab. Karena Jakarta ini aman kalau ekonominya aman, tapi ekonomi yang beradab. Ya, bukan ekonomi yang ugal-ugalan, bukan kemakmuran yang didapatkan dari hasil tipu menipu atau korupsi dan sebagainya. Dan rakyat tidak mengerti cara-cara yang seperti itu sebenarnya. Rakyat hanya mencontoh dari yang sudah pakar dalam hal tipu menipu. Ya, saya mau kasih tahu. Semua orang tahu bahwa teori korupsi tidak boleh, betul? Tapi kenapa sudah tahu di benaknya tetap dilakukan? Apa penyebabnya? Kira-kira apa penyebabnya? Saya mau ngajak berpikir. Orang udah tahu bahwa mukul nggak boleh. Tapi kenapa tetap dilayangkan tuh pukulan? Saya ngajak berpikir. Berarti ada sesuatu yang kontrol di dalam diri kita yang belum mampu kita lakukan. Karena apa? Hanya baru sebatas teori. Oleh sebab itu perlu adanya dibina, dilatih dari hari ke hari sehingga menjadi suatu kebiasaan. Pola pikir yang berubah akan menghasilkan perbuatan. Perbuatan yang dilanjutkan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diteruskan akan menjadi karakter. Dan karakter yang diteruskan akan menjadi budaya, akan menjadi adab. Itulah kunci ketahanan budaya, adanya di adab. Tapi udah ada gambaran kasar mengenai alokasi anggaran akan Bapak keluarkan untuk program ini? Enggak. Berapa persen mungkin Pak dari APBD? Sekarang kita lihat saja yang dibutuhkan masyarakat berapa banyak yang belum bekerja. Ya. Jadi saya tidak akan menyampaikan dulu berapa persen karena kita perlu menghitung, ya, menghitung dengan jelas langkah demi langkah karena tugas kami hanya 5 tahun. Oleh sebab itu penggunaan anggaran jangan dihitung sekarang, tapi prioritaskan mana yang dibutuhkan untuk menyelamatkan rakyat dulu. Ya. Misalnya, ya, berapa persen untuk pendidikan udah jelas nih. Ya, berapa persen untuk kesehatan. Jadi kita dahulukan bagaimana rakyat perutnya aman dulu. Kasih kerjaan, lalu carikan kerjaan, ya di mana dengan jaminan babe, lalu berdayakan setiap kampung menjadi kampung wisata, supaya ada pangan mandiri dan sebagainya, dan ada pertemuan di balai rakyat, balai gotong royong, untuk melatih, ya, rakyat supaya bisa mampu membuat industri di rumahnya masing-masing, semacam workshop, itu. Pak, penegasan saja Pak tadi terkait adanya tim pembinaan akhlak tadi, ini nanti yang Adab. Dan nanti yang akan dikerahkan tadi kan sempat dikatakan Guru honorer. Guru Honorer sebagai juru apa namanya? Ujung tombaknya. Guru honorer. Gitu. Nanti didampingi oleh ahli. Kalau bicara misalnya tentang bagaimana membesarkan usaha, bagaimana membuat pangan mandiri, nanti ada ahlinya. Ya, kalau misalnya pangan, nanti bibitnya dari Pemprov. Kami yang berikan. Prinsipnya gini, prinsip tim bina adab atau ekonomi adab itu begini. Kita kawal dari nol, dari hulu sampai hilir. Kita kawal dari belum bisa berjalan, dia merangkak, berdiri, berjalan sampai berlari. Dan itu pun terus dikawal. Seperti contoh anak sekolah, seperti contoh mengajar atau membina anak naik sepeda. Dia jatuh bangun, tetap kita berikan motivasi sampai dia bisa bawa sepeda dengan lancar. Tetap itu dikawal. Kalau dia sampai ke jalan raya, siapa tahu dia tidak tahu bahayanya jalan raya seperti apa. Tetap kita kawal sampai dia bisa mandiri, sampai dia bisa berjalan. Tetap kita kawal sampai karena ada jatuh bangun orang. Ya, semua kita kawal supaya makin matang dan selalu mengingatkan jangan sampai dia terpengaruh oleh hal-hal buruk di luar rumah. Seperti itu. Ya, jadi sampai masa berakhir. Kawal semua. Itulah tugas seorang gubernur, berlaku seperti Bapak. Kapanpun masalah di keluarganya, di warganya, itu menjadi tanggung jawabnya. Ya.
kasih. Ada lagi? Sudah jelas ya? Jelas ya? Rekan-rekan wartawan mau bergabung? Nah, di sini ketika ditantang untuk seperti itu, kenapa kalian tidak punya keberanian? Supaya nanti kehidupan kita betul-betul lebih baik. Betul. Nah, saya sekarang nantang. Ayo, ya, jangan cuma bertanya, tapi action. Nah, siap nggak? Siap nggak? Nah, dengar ya, pemirsa. Wartawan di seluruh Indonesia dari televisi mana aja siap untuk menyelamatkan rakyat Jakarta. Iya, hanya rakyat bersatu yang bisa. Ya, kami tidak hanya konsep dan kami pasti laksanakan. Pak, boleh bangun, Pak? Hah? Nggak tahu. Gua udah belum? Udah? Oh ya. Belum. Masih bisa gini nggak? Hebat. Bapaknya bisa ngeloki nggak, Pak? Apa? Lagi, Pak. Apaan? Lagi. Turun tuh, Pak. Gak apa-apa. Tante sok dua. Ikut. Bang, bagus nih. Ini bukan. Ada lagi ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.